Insya Allah kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab sifatis shalah, bab sifat salat. Bab sifat salat. Nah, di sini penulis bilang gitu, tulisannya gitu adalah bab sifat salat. Nggak dijelasin salatnya siapa gitu kan. Cuma tulisannya itu adalah bab sifat salat. Sedangkan ya salatnya siapa nih di sini? Ya kan? Ini salatnya siapa nih? Maka secara fikih, apapun madhabnya, apapun kitabnya gitu ya, dari madhab yang 4, ketika membahas babus sifatis shalah, bab sifat salat, maka yang dibahas itu adalah sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita berbicara tentang fikih madhab, gitu, mereka semua itu yajtahidun, mereka semua itu imam-imamnya bahkan itu betul-betul berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya untuk menetapkan sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga baik dari kitab Zadul Mustaqni, Raudhul Murbi, Akhsarul Mukhtasarat ataupun apapun kitabnya, maka sifat salat di situ bukan berarti sifat salat bukan Nabi, enggak. Itu sifat salat Nabi. Dan bukan berarti yang benar itu cuma sifat salat Nabi yang ditulis mungkin oleh Al-Albani rahimahullah taala gitu doang gitu, enggak. Gitu. Tetapi sifat salat Nabi ini udah dibahas gitu. Sebelum buku sifat salat Nabi keluar, maka sifat salat Nabi itu udah kelar gitu. Dibahas di dalam buku-buku fikih. Buku-buku fikih. Nah, yang menjadi polemik gitu adalah ketika sifat salat Nabi ini dikristalkan bahwa inilah sifat salat Nabi. Yang lain salah gitu. Yang lain nggak sunnah. Nah, di sini Ana ingin memberikan pemahaman bahwa ketika membahas sifat salat Nabi, maka ada beberapa hal. Gitu. Yang pertama itu adalah ada memang sifat salat Nabi yang sifatnya itu adalah disepakati. Disepakati. Contoh, misalnya takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram, apapun madhabnya, ya kan, apapun kitabnya, semua sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mulai sholat itu dengan takbir dan bacaannya Allahu Akbar, nggak ada yang lain. Nah, ini sifat sholat Nabi yang disepakati. Nah, kemudian ada juga sifat sholat Nabi yang tidak disepakati. Artinya ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Nah, berbeda pendapatnya itu ada beberapa sebab. Sebab yang pertama itu adalah perselisihan tentang validnya riwayat. Validnya riwayat. Oh, kata antum sahih, kata ana enggak. Oh, kata fulan sahih, kata si Alan ini enggak sahih. Oh, kata fulan Nabi SAW begini riwayatnya dan riwayatnya ini diterima, kata ulama yang lain enggak, riwayat yang ini tidak diterima. Nah, ini perselisihan tentang validnya riwayat. Ataupun sebab berikutnya itu karena riwayatnya disetujui. Gitu. Jadi, masa saat riwayatnya disetujui? Disetujui. Riwayatnya disetujui, tapi berselisih apakah yang dilakukan itu merupakan bagian dari ibadah, ta'abudi apa bukan. Contohnya misalnya tentang duduk istirahat. Permasalahannya contoh misalnya dari duduk istirahat. Duduk istirahat, maksud Anda duduk istirahat itu adalah ketika mau bangun ke rakaat kedua, ke rakaat berikutnya, biasanya habis sujud, duduk sebentar, setelah duduk sebentar, kemudian baru bangun. Nah, ini namanya duduk istirahat. Riwayatnya ulama sepakat itu, ya kan? Itu ada di Bukhari gitu kan.
Itu Sahih Bukhari, Ustaz. Jalsah istirahah itu. Duduk sejenak sebelum bangkit ke rakaat berikutnya. Jadi ulama mengakui bahwa ya memang riwayatnya valid. Riwayatnya valid. Tapi apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW duduk istirahat tersebut memang bagian dari sunnah sholat? Nah, ini yang diselisihkan. Nah, oleh karena banyak dinamikanya seperti ini, ada yang disepakati, ada yang berbeda pendapat tentang disebabkan karena validnya riwayat, ataupun riwayatnya disetujui tapi berselisih tentang isinya, apakah isinya itu memang bagian dari sholatnya atau bukan, bagian dari untuk apa ritualnya apa bukan, atau mungkin karena sebab-sebab tertentu. Nah, inilah yang membedakan antara kok bisa sih sifat sholat Nabi di madhab ini berbeda dengan sifat sholat Nabi di madhab itu, berbeda dengan sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Al-Albani. Nah, ini kenapa berbeda? Nah, ini semuanya berasal dari sini. Berasal dari sini. Berasal dari sini, sehingga kalau kita memang baru belajar, jangan mudah menyalahkan orang lain yang sholatnya itu ternyata nggak sama dengan sifat sholat Nabi yang pernah kita pelajari. Nah, ini kita harus paham gitu. Kenapa? Karena nanti malah justru terlihat lucu gitu bagi orang yang memang sudah belajar dan mengerti tentang permasalahannya, ketahuan gitu. Ya Allah, nih orang baru belajar kok songong banget. Nah, yang kayak begini sering gitu. Hanya saja bagi orang-orang yang belajar, mereka jarang gitu mengekspos orang-orang yang seperti ini. Ya Allah, baru belajar satu kitab aja kayaknya laganya kok udah gede banget. Nah, cuman ya kita nggak akan mensounding seperti itu. Kita cuman dalam hati ngelus-ngelus dada aja. Ya udahlah. Namanya juga si sabuk putih. Kalau sabuk putih emang banyak belagunya. Ya paling cuman gitu doang gitu ya. Nah, apalagi sampai kalau ini zaman anak dulu gitu ya. Zaman anak dulu ada salah satu riwayat salaf gitu. Riwayat salaf bahwa barang siapa yang ingin menjadikan guru agama, maka sebelum dia menjadikan guru agama, perhatikan sholatnya. Jika sholatnya sesuai dengan sunnah, maka dia cocok untuk dijadikan sebagai guru agama antum. Gitu. Tapi kalau sholatnya tidak sesuai dengan sunnah, maka nggak usah jadi guru agama. Nah, dulu ana nih ketika baru-baru belajar, ana ambil riwayat salaf tersebut, kemudian ana cocokkan dengan sifat sholat nabinya oleh Syekh Al-Albani. Sehingga semua semua orang-orang gitu, guru-guru yang sholatnya dalam tanda kutip beda jauh gitu dari sifat sholat nabinya Syekh Albani, ana bilang kasihan ini Ustadz, sholat aja kagak ngerti kan gitu ya. Cuman ya astagfirullah, itu dulu lah, itu dulu gitu. Nah sekarang ya alhamdulillah kita dengan dinamika yang seperti ini kita bakal tahu gitu kenapa dia beda sholatnya, karena disebabkan hal-hal yang ini. Nah, yang akan kita bahas ini adalah sifat sholat Nabi yang memang sudah frameworknya itu adalah dalam madhab Hambali. Artinya disepakati oleh imam-imam madhab Hambali. Disepakati oleh misalnya oleh Al-Mardawi, oleh Al-Hajjawi. Nah, ini imam besar, oleh Imam Ahmad, bahkan oleh Abu Dawud, oleh Ishaq ibn Rahawai. Nah, ini disepakati gitu. Begitu juga dengan ketika berbeda pendapat, maka kita mengambil tentang validnya riwayat sesuai dengan penilaian ahli hadis madhab Hambali. Siapa ahli hadisnya madhab Hambali? Imam Ahmad, yang paling terdepan. Nah, ini ahli hadisnya, Imam madhab Hambali. Dan subhanallah nggak ada yang, ya bisa dibilang nggak ada yang ngalahin lah kalibernya gitu ya. Kalau zaman dahulu ditulis dalam biografinya Imam Ahmad bin Hambal itu, semua orang boleh menilai hadis ini nggak sahih. Tapi kalau saya tahu Imam Ahmad bilang ini sahih, saya nggak peduli penilaian orang lain. Saking kalibernya itu begitu besar, kalau Imam Ahmad bilang hadisnya sahih, gue bodo amat deh sama penilaian orang lain. Karena memang beliau itu adalah ahlinya, gitu, ahlinya dan terdepan. Sehingga tentang validnya riwayat, kita ini mengikuti riwayat-riwayat yang divalidkan oleh ulama-ulama madhab
Hambali. Yang paling terdepannya itu adalah misalnya Imam Ahmad rahimahullah taala beserta murid-murid ahli hadisnya juga gitu kan. Imam Ahmad murid-murid ahli hadisnya ada Abu Dawud, ada Ishaq bin Rahawai. Nah, yang seperti ini menjadi pegangan buat kita. Artinya kalau misalnya ada ulama zaman sekarang bilang sahih, tapi Imam Ahmad bilang nggak sahih, kita lebih condong kepada penilaian Imam Ahmad. Bersamaan dengan itu ya tentu nggak bisa dibandingkan gitu dengan ulama zaman sekarang. Mau dibandingin sama Imam Ahmad, ini jauh dan nggak bisa dibandingkan. Dan juga ketika dalam memahami hadis, kita juga mengikuti pemahaman hadis dari ulama-ulamanya madhab Hambali. Walaupun riwayatnya sahih, tetapi ternyata pemahamannya bilang, ini sebenarnya walaupun sahih, tapi Nabi SAW melakukan demikian itu karena sebab-sebab tertentu. Ya kayak contoh kasus yang masyhur itu adalah misalnya duduk istirahat. Duduk istirahat di madhab Hambali hukumnya bukan sunnah. Bukan sunnah. Kenapa Ustaz nggak sunnah? Ya karena menurut ulama madhab Hambali sekian banyak hadis Nabi SAW dalam sholatnya sekian banyak itu yang nyebutin duduk istirahat itu cuma sedikit. Yang nyebutin duduk istirahat cuma sedikit, dan riwayat yang datang tentang duduk istirahat Nabi SAW datang ketika Nabi SAW itu sudah tua. Dan ketika Nabi SAW itu sudah tua, yang namanya umur bertambah, daging pun bertambah. Sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, daging pun bertambah. Sehingga kalau umur udah tua, daging juga bertambah gemuk. Mau langsung bangun susah. Makanya duduk istirahat dulu. Nah, yang seperti ini kita juga ngikutin pemahaman hadisnya lewat pemahaman hadisnya ulama madhab Hambali. Nah, ini sebelum kita masuk, sehingga kita tahu bahwa apa yang akan disebutkan ini semuanya berdasarkan penilaian ulama-ulama kaliber dunia. Jadi bukan ulama lokal, bukan ulama zaman sekarang, tapi yang penilaian-penilaian yang ada ditulis di sini ini adalah penilaian ulama internasional, bahkan dari zaman ke zaman diakui keimamannya oleh kaum muslimin. Baik, kita akan masuk. Yang pertama disebutkan ini di hapus dulu ya. Baik. Kata penulis rahimahullah ta'ala, yusannul qiyamu inda qad min iqamatiha wa taswiyatus shaf. Jadi pertama itu ya sebelum masuk sholat, itu tentang permasalahan sebelum sholat. Sebelum sholat, maka di sini ada dua pembahasan. Yang pertama itu adalah kapan berdirinya. Kapan berdirinya. Nah, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, berdirinya itu ketika ada kata-kata qad, ya. Ada kata-kata qad. Maksudnya dari qad ini adalah qad qamatus shalah. Jadi kalau misalnya kita duduk, ya kan, muadzin Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamat, kita berdiri. Dan hukumnya ini adalah disunahkan. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu bilang seandainya kita masuk masjid iqamah baru Allahu akbar baru kayak gitu, dia duduk dulu supaya apa? Supaya ketika nanti si muazinnya bilang qad qamatis shalah, dia bangun ketika pada pas qad qamatis shalah. Seperti itu. Karena hukumnya ini adalah sunnah. Nah, kemudian yang kedua sebelum sholat itu juga disunahkan untuk meluruskan shaf. Dan meluruskan shaf ini diukur atau barometernya itu adalah tumit ya. Tumit artinya tumit yang diluruskan. Yang sejajar. Jadi kalau misalnya tumitnya di sini, ini kan tumit nih. Gimana ya gambarnya? Nah, ini tumit nih.
Kalau ini tumit, berarti tumitnya yang disejajarin dengan orang di sebelahnya. Jangan ujung-ujung jari, gitu. Jangan ujung-ujung jari yang dijadikan ukuran, gitu. Jangan ujung-ujung jarinya yang diluruskan, disejajarkan. Tetapi yang disejajarkan itu adalah tumit dengan orang yang ada di sebelahnya. Kemudian, ini sebelum sholat, baru masuk kepada sholatnya. Wa yaqulu Allahu Akbar. Wa yaqulu Allahu Akbar. Ini merupakan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu ini udah mulai sholat ya. Mulai sholat dimasuk dengan takbiratul ihram. Maka lafadznya itu adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini lafadznya. Artinya ketika lafadznya diganti, Ustaz, kalau misalnya lafadznya diganti ini gimana? Kalau diganti, maka dengan lafadz yang lain nggak sah. Takbiratul ihramnya nggak sah. Takbiratul ihram rukun nggak sah, sholat nggak sah. Ya kan? Ketika lafadz diganti nggak sah. Misalnya Allah kayak apa ya? Allahur Rahman. Nggak sah. Kan sama-sama asmaul husna, Ustaz. Nggak sah. Cuma boleh Allahu Akbar faqat. Tok. Nggak ada yang doang. Gitu. Nggak ada yang lain. Jadi harus Allahu Akbar. Gitu. Nggak boleh lafadz yang lain. Ustaz, kalau misalnya lafadz Allahu Akbarnya nggak fasih. Nggak fasih bagaimana, Ustaz? Kadang ada imam yang takbir Allahu Akbarnya gini. Allahu Akbar. Jadi ada tambahan alif gitu setelah ba. Ba-nya panjang gitu. Allahu Akbar. Yang kayak gini juga nggak sah. Yang kayak begini nggak sah, kenapa? Mengganti makna. Sedangkan takbiratul ihram, ingat, ini adalah takbir. Jadi harus ada pengagungan Allah. Dan pengagungan Allah itu dengan Allahu Akbar. Kalau bukan dengan Allahu Akbar, atau Allahu Akbarnya mengganti makna, sehingga maksud dari takbir itu tidak tercapai, maka sholatnya nggak sah. Jadi kalau Allahu Akbar, ba-nya panjang, ini juga nggak sah. Atau alifnya nih, yang di sini dipanjangin. Allahu Akbar. Ini juga nggak sah. Karena berubah menjadi istifham. Apakah Allah itu akbar? Ya kan? Allahu Akbar. Nah, ini kan pertanyaan dalam bahasa Arab gitu ya, bagi antum yang udah paham. Ini istifham. Apakah Allah itu akbar? Nah, jelas ini bukan takbir. Takbir itu adalah mengagungkan Allah, bukan menanyakan Allah itu agung apa enggak. Gitu. Yang sah itu jika ditambah itu cuma di lafadz jalalahnya aja. Jadi kalau misalnya dia Allahu Akbar, nah ini sah. Ini sah gitu. Maknanya enggak terganti, ya kan? Enggak ada perubahan makna, masih tetap Allahu Akbar dan ya tetap sah karena secara lafadz itu enggak ada perubahan. Jadi yang boleh dipanjangkan itu yang tetap sah itu cuma di lafadz jalalahnya aja. Allahu Akbar. Yang kayak gini kadang-kadang masih kita sering dengar gitu ya dari imam-imam gitu. Panjang gitu. Tapi tetap sah. Yang enggak sah itu kalau misalnya sebagaimana tadi sudah disinggung, yang pertama itu dipanjangkan Allahu Akbar, ya kan? Ini jadi istifham, atau ba-nya dipanjangkan ditambahin alif Allahu Akbar. Nah, ini banyak nih di Indonesia nih, banyak banget gitu. Kadang ya nggak banget sih ya, tapi di masjid-masjid yang nggak jelas gitu ya, pinggir jalan atau misalnya di mall gitu, tiba-tiba ada orang, kita lagi itu jadi makmumnya, ya dia ngucapin Allahu Akbarnya aja nggak fasih.
Allahu Akbar. Nah, yang kayak gini kita nggak mau jadi makmumnya. Baik. Wa yaqulu Allahu Akbar. Ini tentang takbiratul ihram. Nah, kayak bagaimana sifat takbiratul ihram gerakannya? Gerakannya rafi'an yadaihi madmumatal asabi' mam, mam, mamdudatan hadwa mankibaihi kas sujud. Baik. Nah, di sini yang pertama rafi'an yadaihi. Sifatnya gerakan takbiratul ihram. Jadi yang pertama itu adalah gerakannya itu disertai mengangkat tangan. Disertai dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangannya gimana? Di sini kata penulis madmumatal asabi. Jari-jarinya dirapatkan. Jari-jarinya dirapatkan, diangkat sejajar dengan bahu mangkibaihi. Jadi mungkin stop share dulu ya biar kelihatan lebih jelas gambarnya. Jadi ketika takbiratul ihram, angkat tangan sejajar dengan bahu. Maksudnya sejajar dengan bahu, ujung jari sini ya, gitu. Walaupun nggak perlu takalluf kita sampai ngeliat banget sejajar apa enggak ya. Ini nggak perlu takalluf. Nggak perlu takalluf. Artinya ya selama kita feelingnya kayak begini nih, nah ini udah sejajar nih. Tanpa perlu harus pakai gini. Nah ini enggak. Jangan sampai masuk was-was dari syaitan. Oh udah sejajar belum? Beda 1 senti apa enggak? Beda 1 mili apa enggak? Yang kayak begini bukan dari sunnah Nabi SAW. Artinya di sini merupakan sekedar guideline aja. Allahu Akbar, ya udah sejajar sama bahu. Dan yang sejajarnya itu adalah ininya, jarinya. Jadi bukan begini, gitu ya. Ya walaupun ya riwayat lain gitu kan bisa sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan daun telinga. Hanya saja yang terpilih dalam mazhab Imam Ahmad, kan kalau diangkat setelinga nggak boleh ya, boleh. Sunnah nggak? Sunnah gitu. Hanya saja yang lebih afdol, ini disejajarkan dengan bahu. Disejajarkan dengan bahu, madmumatal asabi. Jari-jarinya dirapatkan, ingat, dirapatkannya itu tanpa takalluf. Tanpa takalluf. Jadi nggak gini nih. Ya kan ini takalluf nih. Rapat nggak? Rapat banget nih, Ustaz. Itu madmumatal asabi gitu. Itu dirapatkan gitu kan. Dirapatkan, tapi bukan begini, bukan dirapetin secara takalluf gitu sampai begini. Tapi biasa aja. Kayak begini, nah ini udah rapat gitu. Tetapi walaupun tanpa takalluf gitu, dirapetin gini enggak, biasa aja gitu. Allah, ya kan, sejajar, Allah Akbar. Nah, kayak gitu, ini merupakan sifatnya, gerakannya dari takbiratul ihram. Nah, menariknya di sini kata penulis rahimahullah taala kas sujud sama seperti sujud. Nah, ini artinya di sini penulis bilang bahwa tangan maupun diangkat secara bahu, ya, tangan yang disejajarkan dengan bahu ini kas sujud, kata penulis, kas sujud, seperti sujud. Apa nih Ustaz maksudnya? Maksudnya itu adalah posisi sujud. Ini posisi sujud ya, bentar. Allah Akbar, gimana nih? Screen sharing stop. Jadi di sini penulis ingin kasih tahu, ketika kita sujud, ini tangan jangan lebar begini. Ya kan ada orang misalnya sujudnya begini nih. Itu kelihatan nggak ya? Sujudnya begini nih. Ya kan? Allah Akbar. Tangannya dilebarin. Tangannya dilebarin. Padahal ya kan, kata di sini kata Al-Hajawi, dan ini merupakan pendapat mazhab Hambali, bahwa yang sunnah itu adalah sifat sholat nabinya itu tangannya itu sebahu. Jadi begini, ya sujud jadi begini. Gitu. Jadi tangannya itu memang sebahu. Nah ini sujud nih begini. Nggak kelihatan ya. Begini. Nah ini tangan, bahu,
sujud. Ini tangannya dibuka itu dibuka, jadi tangannya itu dibukanya itu selebar bahu. Selebar bahu. Jadi begini. Jadi bukan begini. Kadang orang, Ustaz, bukannya dilebarin ya. Yang dilebarin itu adalah lengan. Bukan ini. Ini yang dilebarin. Jadi begini, dilebarin ke sini. Begitu. Bukan ininya yang dilebarin. Bukan ininya yang dilebarin, tapi yang ini tetap sejajar dengan bahu, tapi ininya dilebarin selama tidak mengganggu orang-orang di sebelahnya, atau ketika ada ruang lah. Ada ruang untuk melakukan hal tersebut. Baik. Baik. Nah, jadi tentang permasalahan posisi tangan ketika takbiratul ihram sejajar dengan bahu, jari juga enggak usah dirapetin takalluf, tapi begini tetap rapat, dan ini juga sama seperti kas sujud. Sujud juga begini. Baik. Takbiratul ihram selesai. Takbiratul ihram selesai. Nah, sekarang dari suaranya. Ketika membaca Allahu Akbar, apakah harus keras-keras atau cukup pelan-pelan aja? Apakah harus ada suara atau enggak? Nah, ini pembahasan berikutnya. Jadi di sini kata penulis rahimahullah taala, wa yusmi'ul imamu man khalfahu ka qiraatihi fi awwalatai ghairi dhuhraini wa ghairuhu nafsah. Jadi dibedain. Kita masih bahas tentang permasalahan takbiratul ihram ya. Nah, ini takbiratul ihram ya pembahasan lanjutan gitu. Pembahasan lanjutan di sini suaranya apakah harus terdengar oleh yang lain maka di sini dibilang bahwa kalau dia imam maka iya diperdengarkan kepada makmum yang ada di belakangnya. Jadi kalau misalnya dia imam, diperdengarkan kepada makmum yang di belakangnya. Tapi kalau misalnya makmum, ya kan, di sini makmum ya selain imam gitu ya, selain imam, kata penulis wa ghairuhu, dan selain imam nafsah. Maka yang selain imam, maka dia perlu ya yang dengar cuma dia sendiri. Artinya di sini yang paling pentingnya itu adalah zikir-zikir dalam sholat atau bahkan di luar sholat sekalipun itu baru terhitung ketika ada pergerakan lisan. Artinya kalau lisan nggak bergerak, kita cuma dalam hati gitu ya. Mau bilang Allahu Akbar dalam hati aja deh. Dalam hati, ini nggak terhitung. Ataupun lisan bergerak tapi nggak ada suara sama sekali. Ini nggak ada suara sama sekali, kita pun sendiri nggak dengar. Ini juga nggak terhitung. Yang terdengar itu adalah Allahu Akbar. Walaupun sepelan-pelannya suara kita pasti dengar. Allahu Akbar. Pasti dengar. Diri kita sendiri pasti dengar. Ini yang terhitung zikir. Tapi bagi imam, maka dengarkanlah suaranya kepada yang lain. Nah, dari sini Ana ingin faedah saja tentang pembahasan jahar sama sir. Jahar dan sir. Jahar definisinya itu adalah, jadi kalau baik, wah zikirnya jahar apa enggak nih? Bacaannya jahar apa enggak? Definisi jahar di sini adalah dengan suara
yang dengan suara suara yang memiliki tujuan untuk memperdengarkan kepada orang lain. Sir itu adalah suara yang tidak memiliki tujuan untuk diperdengarkan pada orang lain. Ini sir. Jadi kalau misalnya kita lagi baca Quran, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Kita lagi baca Quran ya. Baca Quran dengan level suara sebenarnya kita nggak mau memperdengarkan orang lain, tetapi orang lain tetap dengar. Gitu. Tetap dengar, maka yang dinilai itu adalah tujuan kita. Kalau tujuan kita udah pasang suara pelan gitu, tapi tetap kedengeran, itu jatuhnya definisinya itu tetap sir. Tetap sir. Begitu juga dengan jahar. Kita udah baca keras nih. Alif lam mim. Udah terdengar gitu ya. Tapi ternyata belum begitu keras untuk supaya orang lain dengar. Nah, itu belum jahar. Jadi jahar atau sir itu ditinjau dari tujuan untuk memperdengarkannya. Seperti itu ya. Nah, maka zikir-zikir yang ada di dalam Islam, ya kalau enggak zikirnya itu disebutkan secara sir, yaitu zikirnya juga disebutkan secara jahar. Cuma ada satu tingkatan lagi, yaitu raf'us saut, yaitu dengan menaikkan suara. Nah ini sama gitu, ditinjau kepada orang lain, memiliki tujuan orang lain yang hanya saja raf'us saut ini yang berada di kejauhan, maka ini cuma berlaku untuk adzan, terus talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, maka raf'us saut itu disyariatkan. Tetapi selain konteks-konteks ini, maka konteksnya itu kalau enggak jahar yaitu sir. Wa yusmi'ul imamu man khalfahu ka qiraatihi fi awwalatay ghairi dhuhraini wa ghairuhu nafsah. Nah, ini tentang level suara takbiratul ihram. Takbiratul ihram kalau imam pastiin dia memiliki level suara yang bisa diperdengarkan oleh makmum di belakangnya. Kalau dia makmum, ya kan, Allahu Akbar. Nah ini udah cukup. Ada suara dikit, Ya suara dikit ini tentunya kita dengan niat nggak mau ngeganggu orang sebelahnya. Allahu Akbar. Nah ini cukup. Ya kan, ada pergerakan lisan, Allahu Akbarnya juga sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Ini selesai. Artinya takbiratul ihram dan yang terkait dengan takbiratul ihram itu udah kelar. Lafadznya, gerakannya, ngangkat tangannya, posisi jarinya, level suaranya, ini udah kita bahas semuanya. Satu lagi sebelum insya Allah kita lanjutkan coba ya. Ntar deh dikabarin ya lewat WA kapan gitu. Ana safar kebetulan sampai Rabu. Ya mungkin Jumat kali ya kita ini, tapi ntar insya Allah konfirmasinya. Baik, kita baca satu lagi. Nah, setelah takbiratul ihram, thumma yaqbidu qu'a yusrahu tahta surratihi wa yanzuru masjidahu. Nah ini kemudian selanjutnya itu adalah thumma yaqbidu qu'a yusrahu. Kemudian dia menggenggam, ya kan? Ya, kalau tulisan penulis di sini setelah takbiratul ihram kemudian dia menggenggam ku dari tangan kirinya dan diletakkan di bawah pusar.
Ku itu apa sih? Ku itu yang ini nih. Nah, ini ku. Ku akhir dari si jempol ini yang memisahkan ini dengan lengan. Nah, ini namanya nama sendinya gitu ya. Nama sendinya itu ku. Ini nih. Baik. Nah, ini digenggam. Digenggam artinya matiin dulu ya biar gambarnya lebih besar. Jadi ini ku, nih akhir dari sini, nah, ini sini ku. Nah, ini digenggam, digenggam gini ya. Jadi digenggam. Ku dari tangan kiri kita digenggam, kemudian tangan yang udah digenggam ini ditaruh di bawah pusar, ditaruh di bawah pusar. Taruh di bawah pusar, jadi Allah, ya kan? Takbiratul ihramnya Allahu Akbar, genggam, taruh bawah pusar. Pusar di sini. Bawah pusar. Taruh di bawah pusar. Nah, yang seperti ini. Jadi kelihatan ya, insya Allah. Genggam, taruh di bawah pusar. Seperti ini sholatnya. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, taruh di bawah pusar. Nah, ini merupakan letak kita naruh tangannya di bawah pusar. Bukan di atas, bukan di pusar, bukan di atas pusar, apalagi di dada. Apalagi di dada. Kan kalau misalnya yang di pusar ada, yang di atas pusar dikit, misalnya seperti Syafi'iyah ada. Ini tapi kalau yang di dada, walaupun ada masyayikh yang menganjurkan untuk meletakkan tangan di dada, tetapi Imam Ahmad secara nas gitu, secara redaksinya itu gamblang bahwa makruh untuk meletakkan tangan di dada. Jadi kalau misalnya Allah Akbar taruh di dada begini, nah ini menurut Imam Ahmad bahkan jangankan sunnah aja kagak, tapi makruh iya. Jadi sunnah pun nggak termasuk. Bahkan dibilang kalau di dada itu adalah makruh. Dan penilaian yang seperti ini di bawah pusar, ketika diletakkan di bawah pusar, maka kita kembali kepada penilaian imam-imam ahli hadis ya. Gitu. Imam-imam ahli hadis. Di antaranya Ishaq ibnu Rahawai atau Ishaq ibnu Rahuyah gitu, berdasarkan gimana cara ngucapinnya, bilang bahwa di bawah pusar itu adalah ashahul hadis. Di bawah pusar itu adalah yang hadis yang paling sahih tentang lokasi atau tentang tangan itu ditaruh di mana. Maka Ishaq ibn Rahawi bilang ashahul hadis tahta surratihi. Jadi di bawah pusar ini merupakan hadis yang paling sahih dari Nabi SAW tentang bagaimana meletakkan kedua tangan ketika berdiri, ketika lagi sholat. Jadi di bawah pusar. Jadi kalau ntar misalnya ada ulama yang lain, nggak sahih itu di bawah pusar. Ya menurut antum nggak sahih. Menurut Ishaq bin Rahawai, antum tahu Ishaq bin Rahawai ini sejaman sama Imam Ahmad, ini ahli hadis, nggak bisa dibandingin sama antum. Gitu. Jadi kita tinggal balikin aja ya. Ana sih lebih tenang dengan penilaiannya Ishaq bin Rahawai ya dibandingkan penilaian antum gitu. Yang kayak begini membuat kita sholat kita lebih tenang dan gerakan-gerakannya yang seperti ini juga kita lebih khusyuk. Kenapa? Karena penilaian-penilaian yang ada di sini merupakan penilaian para ulama dari zaman ke zaman, bahkan dari zaman dahulu, zaman Imam Ahmad sekalipun, bahwa mereka meletakkan tangan di bawah pusar. Ala kulli hal, yang namanya fikih perkaranya nggak perlu sampai berantem, nggak perlu sampai bantah-bantahan gitu. Kita yang penting cukup tahu buat diri kita, alhamdulillah. Yang ini udah cukup buat Anda. Cukup buat Anda. Dan seandainya misalnya mau berdebat sekalipun, Anda siap dengan jawabannya. Nah, ini insya Allah sekilas yang disampaikan tentang sifat sholat Nabi. Masih panjang, ya kan, masih panjang nih.
masih baca Fatihah, masih kemudian nanti ruku, takbiratul intikal, takbir perpindahan, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, bangun untuk rakaat berikutnya, tahiyat. Nah, ini semuanya insya Allah akan kita bahas. Baik, mungkin ini saja yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tafadhol. Bisa langsung tanya ataupun bisa tulis lewat chat. Kita baca dari nanya dulu. La ilaha illallah. Afwan, bagaimana? Saat kita sholat munfarid, di tengah-tengah sholat ada orang datang yang menepuk pundak kita untuk jadi makmum. Apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Ini sudah dibahas ya pada pertemuan yang lalu. Ketika kita memasuki masjid, waktu tinggal 1 menit saja sebelum iqomah dan tidak cukup untuk melakukan tahiyatul masjid. Nah, ini sering ya kita. Sekarang masjid-masjid itu ada jam iqomahnya, hitung mundur gitu ya. Kalau tinggal semenit, mau tahiyatul masjid nggak sempat, mau tahiyatul masjid juga nggak sempat gitu ya. Terus ngapain? Apakah berdiri atau tetap apa duduk gitu? Maka ya menurut madzhab Hambali, sebagaimana tadi disinggung juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, duduk gitu. Masuk masjid kurang dari semenit, tahiyatul masjid nggak sempat, udah dia duduk. Supaya apa? Supaya nanti imam bilang supaya muadzin nanti bilang qad qamatis shalah, dia bisa berdiri ketika perkataan qad. Nah, ini hukumnya sunnah. Kemarin kayaknya kalau nggak salah pekan lalu gitu ya, Ana dapat video juga di YouTube, yaitu tentang kisah Syekh Shalih Al Fauzan dengan Syekh bin Baz. Jadi Syekh Shalih Al Fauzan masuk ke masjid, ada Syekh bin Baz, gitu. Waktu tinggal dikit. Gitu. Syekh Shalih Al Fauzan tanya ke Syekh bin Baz, ya Syekh, ini waktu tinggal dikit, tahiyatul masjid nggak sempat. Ana ngapain nih? Tetap diri atau duduk? Kata Syekh bin Baz, ijlis, duduk. Nah, ini sejalan dengan madhab Imam Ahmad. Jadi dia disarankan untuk duduk. Wallah a'lam. Baik. Bagaimana dengan seseorang yang niat sholat sunnah di dalam masjid, tiba-tiba ada yang menepuk kita untuk menjadi imam sholat fardu. Yang penting bagi kita itu jangan ganti niat jadi imam. Jangan ganti niat jadi imam sholat fardu. Adapun si makmum, ya mungkin makmum ya madhabnya bukan Hambali gitu, madhabnya Syafi'i. Madhabnya Syafi'i tepuk pundak sah. Apapun niatnya gitu ya, mau dia sholat sunnah, kita sholat fardu, nggak masalah. Nggak masalah. Tetapi kita jangan ganti niat. Kalau jarinya nggak dirapetin, apa tetap sah? Yang was-was yang seperti ini nggak pas ya gitu. Jangan dibiarkan. Apakah sholat antara laki-laki dengan perempuan memiliki perbedaan dalam madzhab Hambali? Nah, ada perbedaan, nanti insya Allah akan kita bahas ya, dari duduknya, dari apa yang direnggangkan, itu juga dibahas insya Allah pada waktunya ya. Apa yang harus dilakukan ketika adzan sedang berlangsung? Apakah menunggu adzan selesai dikumandangkan atau boleh langsung sholat sunnah ya Ustaz? Artinya sholat sunnah itu ukurannya itu adalah dengan masuknya waktu. Ya. Ini ngomongin qobliyah gitu kan. Kalau udah masuk waktu, ya boleh aja sholat sunnah, nggak masalah. Hanya saja yang amalan paling baik itu adalah amalan yang pas dengan waktunya. Ya kalau adzan lagi kumandang, kita jawab adzan. Selesai adzan, kita baca doa setelah adzan. Ada waktu dikit, kita qobliyah. Selesai qobliyah masih ada waktu, kita doa. Nah, ini amalan-amalan yang paling afdol gitu. Bukan berarti nggak boleh langsung sholat sunnah. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Ya kan lagi azan dia langsung sholat sunnah gitu. Boleh, nggak masalah. Sah gitu. Nggak masalah, nggak dosa gitu. Hanya saja yang lebih afdol itu adalah jawab adzan. Kecuali dalam sholat Jumat. Kecuali dalam sholat Jumat. Kenapa? Karena dalam sholat Jumat setelah adzan itu ada khutbah, dan mendengarkan khutbah itu adalah wajib. Jadi dia cepat-cepat selesaiin sholat tahiyatul masjidnya supaya bisa dengar khutbah. Tapi ini merupakan
apa ya, pengecualian. Pengecualian. Secara umum ya, tadi udah disebutkan bahwa amalan yang paling afdal itu adalah sesuai dengan waktu dan tempatnya. Ya, kalau lagi adzan, kita dengar adzan, selesai adzan baca doa adzan, kalau masih ada waktu kita qobliyah, selesai qobliyah masih ada waktu kita doa. Yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah. Ya, memang bab sifat sholat Nabi ini bahasnya seru gitu ya, dan ini akan kita langsung diamalkan gitu ya ketika sholat. Makanya jangan sampai kelewatan bagi antum. Insya Allah nih kita akan bahas semuanya dari takbir sampai salam akan dibahas di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Hada, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.